Ya, kita lanjutkan pemirsa, kita ke informasi seputar Hyundai Asian Cup. Ini secara head to head kalau kita bicara Indonesia unggul di atas Timor Leste. Hal tersebut terlihat dari 6 pertemuan terakhir antara kedua negara di mana Indonesia tak terkalahkan setiap pertemuannya. Nah, ini kalau kita lihat backgroundnya ya atau recordnya pertemuan pertama antara Indonesia dan Timor Leste ini pada laga persahabatan 2010. Di mana Indonesia menang telak dengan skor 6-0. Lalu pertemuan kedua, Indonesia kembali membungkus kemenangan, skornya 1-0 di 2012 pada laga persahabatan. 2 tahun berselang, Indonesia kembali menjamu Timor Leste pada laga persahabatan yang ketiga. Dan Indonesia menang dengan skor 4-0. Pertemuan keempat antara Indonesia dan Timor Leste terjadi di Piala AFF 2018. Di mana Indonesia kembali mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1. Dan 2022, kedua negara bertemu sebanyak 2 kali. Pada FIFA Matchday dan kedua laga tersebut dimenangkan timnas dengan skor 4-1 dan 3-0. Dan langsung untuk membahas seberapa besar peluang kemenangan dari timnas Garuda dalam ASEAN Hyundai Cup 2026, kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola. Ada Bung Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Bung Akmal, salam olahraga. Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore, salam olahraga, salam sepak bola. Jersinya aja udah merah putih nih ya. Bung, kita Garuda. Iya dong pastinya. Nah, kalau kita lihat tadi kan background kita kan lumayan baik nih bersama dengan Timor Leste ya, 6 kali tanding kita semuanya kita bungkus kemenangan. Anda melihat ini modal yang baik gak sih sebenarnya untuk kita nanti bertemu Timor Leste? Ya, kalau saya menyebutnya ini pertandingan David lawan Goliat ya. Nah, bagaimanapun Indonesia itu berada 2 tingkat di atas Timor Leste, yang notabene mantan bagian dari Republik Indonesia. Referendum 1999, merdeka 2002. Dan tentunya pertemuan ini lebih banyak kepada pertemuan yang syarat emosi ya. Di mana di posisi Timor Leste misalnya, asisten pelatihnya adalah Mirobaldo Bento yang notabene pernah bermain untuk tim nasional Indonesia yang merupakan orang Timor Leste, dan ini akan menjadi laga yang sangat emosional. Tapi bicara kualitas pemain, kita di atas dari Timor Leste. Itu bisa digambarkan misalnya dengan market value pemain kita yang saat ini masuk di skuadnya John Hetman, itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Kita punya market value 9,3 juta dolar atau sekitar 164 miliar rupiah. Sementara skuadnya dari Timor Leste hanya 14 miliar rupiah bila ditotal. Artinya lebih dari 100% kita harga pemain kita lebih mahal dibandingkan pemain Timor Leste, termasuk diantaranya kalau dibandingkan dengan Justin Hubner misalnya, atau Rizky Ridho, pemain termahal pertama dan kedua di ASEAN saat ini. Harga satu Rizky Ridho sama dengan harga satu tim dari Timor Leste ini. Ditambah tadi disebutkan rekor pertemuan, 6 kali kita bertemu, 6 kali kita menang, kita mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara rekor pertemuan, secara sejarah, secara market value, secara ranking kita di atas dari Timor Leste. Artinya potensi kemenangan besar bisa kita dapatkan asalkan kita tidak boleh jumawa tentunya. Bagaimanapun Timor Leste pasti tampil tanpa beban, walaupun di 2 pertandingan awal mereka kalah 0-7 dari Vietnam dan 0-2 dari Singapura. Tapi di laga ini saya katakan tadi adalah laga yang emosional tentunya buat Timor Leste, yang banyak diperkuat pemain-pemain diaspora mereka. Ada yang berasal dari Portugal, ada yang berasal dari Inggris, ada yang berasal dari Spanyol. Artinya mereka juga punya materi pemain yang tidak boleh dianggap remeh, walaupun secara kualitas kita di atas mereka. Oke, tapi gini Bung Akmal, kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya kalau kita lihat ya secara apple to apple memang kita nggak bisa bandingin. Indonesia ini luar biasa tadi, dari market value juga historinya kita lebih unggul. Tapi menurut Anda apa yang membuat kita harus juga mempertimbangkan Timor Leste selain tadi bahwa banyak diaspora mereka yang akan diturunkan juga sebenarnya? Ya, kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir, bahkan termasuk di Piala AFF 2018 ya, ketika itu kita tidak lolos fase grup, kita menang 3-1 melawan Timor Leste lewat gol Al-Fatir, kemudian penalti Lili Pali, dan juga golnya Beto. Artinya walaupun mereka tim papan bawah istilahnya, mereka punya kejutan-kejutan yang bisa membahayakan Indonesia, utamanya adalah serangan balik.
Dan ini yang kemudian tergambar di 2 uji coba terakhir, di mana mereka juga bisa cetak gol ke gawang Indonesia. Sama halnya ketika kemarin Kamboja, kita dominan main, tapi tiba-tiba Kamboja melakukan serangan, dan serangan itu langsung berbuah gol. Nah, ini yang kemudian harus jadi antisipasi dari John Hedman. Jangan sampai kejadian kemarin ketika kita menang 5-1 melawan Kamboja, kita kebobolan 1 gol lewat serangan yang harusnya bisa kita antisipasi. Tapi karena kita lalai akhirnya kebobolan, dan itu tidak boleh terulang. Walaupun ya, ini pertandingan bisa dibilang tidak terlalu signifikan, tapi nanti akan menjadi signifikan kalau kita sudah bertemu dengan Vietnam, kita bertemu dengan Singapura di pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, kalau seandainya nanti ada poin sama antara Vietnam, Indonesia, kemudian Singapura, maka selisih gol sangat menentukan. Karena itu, pertandingan melawan Timor Leste ini kita harus bisa cetak banyak gol agar nanti kalau seandainya terjadi poin sama, selisih gol akan sangat menentukan. Oke, kalau kita bicara pemain nih, Bung Akmal ya, ada disebutkan juga lapis 2 ya kalau nggak salah. Anda punya concern soal ini, Bung? Iya, di pertandingan ini John Hedman melakukan rotasi ya. Hanya 5 pemain utama yang diturunkan saat melawan Kamboja turun di starting line up kali ini. Hanya ada McLeod, kemudian Ivar Jenner, Tom Hay, Eliano Reda, dan Mitchell Baker. Selebihnya dilakukan rotasi besar-besaran, utamanya di lini belakang ya, di mana Rizky Ridho, kemudian Sen Patinama, Sandy Walsh di bangku cadangkan, digantikan posisinya oleh Jordi Amat, kemudian Brian Patari, dan juga Wahyu Pras. Kemudian posisi bek kiri tadinya ditempati oleh Dodi Tripamungkas, sekarang ditempati Tim Gavin. Sementara Beckham Putra posisinya digantikan oleh Raihan Hanan, dan posisi kiper Nadio Argawinata digantikan oleh Cahya Supriyadi. Artinya rotasi ini tujuannya adalah yang pertama ini juga sebagai antisipasi kelelahan fisik, karena ini turnamen 1 bulan yang pastinya akan memakan waktu yang cukup lama, dan tentunya akan menguras bukan cuma fisik ya, tapi juga mental. Selain tentunya John Hedman masih mencari komposisi terbaik untuk nanti menghadapi Vietnam. Dan rotasi ini dilakukan tentunya untuk melihat sejauh mana sisi lemah dan juga kelebihan dari tim yang kita turunkan di 2 pertandingan melawan Kamboja dan Timor Leste. Bung Akmal, ini kan kita let's say ini formulanya John untuk tadi ya, agar tidak terlalu lelah kata Anda ya tadi ya, untuk lapis 1. Tapi di satu sisi Bung Akmal bilang di awal bahwa poin walaupun ini ya nggak terlalu penting untuk kita pertandingan yang ini, tapi ketika kita nanti head to head dengan Vietnam, Singapura, kan ada point goals di situ ya. Kalau kita tidak maksimal di sini karena mungkin tadi formulasi yang diberikan John Hedman untuk sekali ini seperti kita tahu ada let's say lapis 2 gitu. Apakah ini jadi celah juga nanti untuk kita langkahnya akan berat ke depannya menurut Anda? Ya, saya tidak melihat walaupun rotasi ini dilakukan, saya tidak melihat kualitas pemain lapis kedua ini di bawah lapis utama gitu. Setara semua. Bahkan dibandingkan dengan pemain Timor Leste, tetap skuad kedua kita ini lebih berkualitas dibandingkan dengan Timor Leste. Artinya tidak ada istilah kemudian kita menganggap remeh juga gitu kan. Dan ini yang perlu diantisipasi. Artinya apakah kemudian tanpa Rizky Ridho, kemudian juga tanpa Sandy Walsh, lini belakang kita bisa lebih solid dibanding dengan komposisi Jordi Amat, Brian Patari, dan Wahyu Pras. Artinya kalau ini lebih solid, bukan mustahil di partai melawan Vietnam di antara 3 bek ini akan diturunkan untuk mendampingi Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Entah itu Jordi Amat akan diturunkan atau juga misalnya Wahyu Pras kalau dia tampil gemilang di pertandingan ini. Jadi menurut saya kalau kemudian dilihat dari komposisi yang ada saat ini, walaupun disebut tadi lapis kedua, tapi secara kualitas, secara mental, secara jam terbang, kita tetap berada di atas Timor Leste tentunya. Jadi kemenangan tetap menjadi harga mati yang harus kita wujudkan. Dan kalau Singapura bisa menang 2-0, kemudian Vietnam bisa menang 7-0, ini kan jadi ukuran. Artinya kita harus bisa punya gol lebih baik dari Singapura. Kalau seandainya nanti poin sama dengan Singapura, artinya lawan Timor Leste minimal menang di atas 3 gol. Kalau kemudian nanti ukurannya dengan Vietnam, kalau seandainya kita seri lawan Vietnam, maka ukurannya kita harus mencetak 8 gol ke gawang Timor Leste agar bisa nanti kalau selisih gol menentukan kita berada di atas Vietnam nantinya. Dan ini juga harusnya menjadi catatan tersendiri oleh pelatih John Hedman. Artinya
walaupun misalnya pemain ini lapis kedua, tapi kan di lini tengah dan depan tidak banyak perubahan kecuali Raihan Hanan yang menggantikan Beckham Putra. Michael Becker yang kemarin cetak hat-trick tetap menjadi andalan di depan. Artinya bermain menyerang, mencetak gol sebanyak-banyaknya tetap menjadi menjadi tujuan yang ditetapkan oleh John Herdman kepada pemainnya yang diturunkan kali ini. Bung Akmal, kalau kita lihat ini 15 menit berjalan ya dari pertandingan dan saya mau mengatakan ini tapi ya ini kan personal ya, pengamatan ya, masing-masing orang beda. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya Indonesia agak kesulitan nih di 15 menit berjalan. Anda punya analisa, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat skemanya dari Timor Leste ya, mereka main 5-4-1. Artinya mereka bermain bertahan di pertandingan kali ini gitu kan. Dan ini yang membuat Indonesia pastinya akan sangat kesulitan. Bermain bukan cuma parkir bus tapi parkir pesawat menurut saya. Yang kemudian membuat kita juga agak sulit. Jadi yang paling penting adalah para pemain ini lebih sabar. Bagaimana membuka ruang di lini pertahanan dari Timor Leste. Jangan terburu-buru, kemudian variasi serangan juga harus dilakukan dari sisi kanan, sisi tengah, sisi kiri. Ini harus dilakukan agar bisa kita mencetak gol ke gawang Timor Leste. Kalau sudah kita bisa membuka satu gol, itu pastinya pertahanan Timor Leste akan lebih terbuka. Jadi memang harus lebih sabar untuk menghadapi tim yang mengandalkan permainan bertahan. Kalau saya melihat pertandingan ini hampir mirip kemarin final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina ya, di mana Argentina bertahan total ketika itu. Oh, jadi kayak Spain dan Argentina. Amin deh kalau gitu. Bung Akmal, tadi mungkin kalau kita lihat, Bung Akmal nonton kan sebenarnya. Saya lagi dialog ini pun saya mengamati nih monitor kami. Jadi sebenarnya kalau mungkin publik nanya kok Juno bisa tahu gitu ya, Bung Akmal juga bisa tahu, nonton kita ya Bang ya. Bung Akmal, satu nih, kira-kira prediksinya berapa gol? Saya yakin dan optimis Indonesia bisa menang lebih dari 3 gol di pertandingan ini. Ya, syukur-syukur bisa setidaknya menyamai apa yang dicatatkan oleh Vietnam. Tapi menang dengan selisih 3 gol itu sudah menurut saya sudah cukup karena sudah melebihi apa yang menjadi catatan Singapura yang malam nanti akan berhadapan dengan Vietnam. Jadi kalau kita bisa menang di pertandingan ini, sementara Vietnam dan juga Singapura salah satunya ada yang kalah, maka potensial kalau Vietnam menang melawan Singapura, maka kita akan berada di posisi 1 dan 2 di posisi itu yang merupakan tiket untuk lolos ke semifinal. Setelah gagal tahun lalu, saya pikir ini momentum buat Indonesia untuk bisa jadi juara dengan materi pemain yang sangat luar biasa, 12 diaspora. Jadi menurut saya adalah juara Piala AFF musim ini harga mati buat Indonesia. Harusnya begitu ya Bang. Semoga nanti ada kabar baik dari Chonburi ya. Dan di tengah gempuran banyak sekali dinamika di tanah air, paling tidak olahraga kita sepak bola jadi hiburan lah untuk kita semua. Bung Akmal, makasih banyak atas waktunya. Selamat menyaksikan kembali pertandingan ya. Dan tetap hidup terus merah putih ya Bang ya. Terima kasih. Salam olahraga Bung Akmal. Salam Garuda. Yes. Salam sepak bola. Salam olahraga. Baik, nah kalau kita tahu bahwa ada kabar yang juga baik nih pemirsa terkait bagaimana Indonesia jadi tuan rumah. Katanya ini PSSI mengkonfirmasi Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Mungkin ada yang bingung ini apa bedanya sama ASEAN Hyundai Cup atau ini FIFA ASEAN Cup. Nah tidak hanya Indonesia, Hong Kong juga dipercaya menjadi penyelenggara ajang ini. Dan bahkan saya dengar juga India jadi tim tamu undangan seperti itu. Kita simak dulu beritanya. PSSI mengonfirmasi Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Selain Indonesia, Hong Kong juga berpeluang besar menjadi tuan rumah pendamping untuk turnamen akbar ini. Meski begitu, PSSI masih menanti penjelasan resmi dari FIFA mengenai aspek teknis penyelenggaraan. Kehadiran FIFA ASEAN Cup diproyeksikan menjadi panggung kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara yang langsung berada di bawah naungan resmi FIFA. Tidak hanya itu, dengan masuknya turnamen dalam kalender FIFA, seluruh negara peserta dipastikan dapat memanggil jajaran pemain terbaik sehingga diharapkan menjadi standar baru kompetisi sepak bola antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerjasama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah, dan sepertinya ada 2 nanti tuan rumahnya, Indonesia sama Hong Kong kalau nggak salah. Nanti kita lihat seperti apa pembagian wilayahnya, timnya, komposisi
rankingnya, itu semua kan memang domainnya FIFA gitu. Sekarang FIFA sudah mulai mengukur FIFA ASEAN, ya ini plus kan, makanya ada beberapa negara yang diundang nantinya, tentu itu. Dan juga zona daripada tuan rumahnya juga tidak hanya di Asia Tenggara, ini bagian FIFA berinvestasi melihat kesempatan pengembangan sepak bola yang ada di regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Rencananya turnamen ini akan diikuti oleh 14 hingga 16 negara. Ajang ini juga dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026. Jadi kalau pemirsa yang sedikit bingung apa bedanya AFF sama nanti FIFA ASEAN, tadi disebutkan bahwa ini under FIFA dan ada beberapa tim tamu dan juga tuan rumahnya nanti Indonesia dan Hong Kong. Jadi yang saya dengar dan juga saya baca, Hong Kong akan jadi tim tamu seperti itu. India juga, jadi akan prinsipnya adalah mengembangkan sepak bola di region Asia Tenggara dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu FIFA ASEAN Cup. Nah, kalau kita lanjutkan nih soal laga yang nanti, sekarang sedang berlangsung ini kontra Timor Leste. Pemain senior timnas Jordi Amat beri peringatan keras. Jordi ini minta Garuda pantang meremehkan Timor Leste demi misi juara ASEAN Hyundai Cup 2026. Timnas Indonesia menolak menganggap enteng Timor Leste pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Chonburi Stadium Bangkok, Thailand, Jumat sore. Pemain Timnas Indonesia yang juga bek senior Jordi Amat menegaskan skuad Garuda mengincar kemenangan demi mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan pertama. Jordi mengatakan seluruh pemain hanya memikirkan satu target, yakni meraih kemenangan. Menurutnya, pertandingan melawan Timor Leste memiliki arti penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di fase grup. Bek Persija Jakarta itu juga menekankan pentingnya menyapu bersih 2 laga awal agar posisi Timnas Indonesia semakin kuat dalam persaingan grup A. Jordi Amat mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia berjalan sesuai rencana. Ia menyebut seluruh pemain datang ke Thailand dengan kondisi siap bertanding dan antusias menghadapi laga kontra Timor Leste. To improve, and I think this is very important because one thing is very clear right now is our idea of football, and I think this is very important for us for the tournament. And as you saw in the first game was really good performance from everyone. So we will try to do it tomorrow again and try to improve as a team. So I hope that we can get the 3 points tomorrow. Timnas Indonesia mengusung target besar pada ajang ASEAN Hyundai Cup 2026, yakni mengakhiri penantian panjang demi meraih gelar juara. Sepanjang sejarah keikutsertaan di turnamen Asia Tenggara ini, pencapaian terbaik Garuda masih 6 kali finish sebagai runner-up. Kondisi Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tren positif setelah pesta gol 5-1 atas Kamboja pada laga sebelumnya. Hasil itu menjadi modal berharga bagi pasukan Garuda untuk menjaga peluang melangkah ke babak semifinal. Ya, semoga tadi kalau kita bicara AFF kan kita sering banget runner up, tapi kali ini semoga ya 2026 balik lagi kita menang. Amin. Nah, kemenangan telak di laga perdana membuat publik ini optimis Timnas Indonesia bisa menjuarai ASEAN Hyundai Cup 2026. Akan tetapi 2 lawan tangguh, ya kita tahu lah ya, kalau nggak Thailand, Vietnam, Malaysia juga ya bisa jadi sandungan. Ya, Thailand masih menjadi salah satu tim favorit di ASEAN Hyundai Cup 2026. Ball possession mereka yang matang dan karakteristik permainan rapi kerap dipertontonkan. Terbukti dengan banyaknya gol yang tercipta di awal laga saat melawan Laos. Di Timnas Indonesia juga nggak akan mudah menatap laga jika nanti benar bisa berhadapan dengan Thailand. Nah, beda Thailand, beda lagi Vietnam. Berhasil menang dengan banyak gol dari Timor Leste di awal kompetisi membuat Vietnam juga menjadi calon kuat nih pemirsa untuk juara di ASEAN Hyundai Cup 2026. Permainan ngotot dan menyerang menjadi kekuatan Vietnam. Meski Timnas Indonesia senior menang di pertemuan terakhir melawan Vietnam, namun di ajang ASEAN Cup
ASEAN Hyundai Cup 2026, pertemuan Indonesia dan Vietnam akan menyajikan pertandingan ketat. Apakah permainan Indonesia sudah mengungguli Thailand dan Vietnam di ajang ini? Well, that's looking a bit dangerous here.